Hai friend, selamat datang di channel Alur Cerita Film Inisial M. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Cat. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini berkisah tentang pembunuh bayaran yang bernama Cat, yang diperankan oleh Mary Elizabeth, yang hanya memiliki waktu kurang dari 24 jam untuk membalaskan dendamnya kepada pentolan Yakuza. Tapi usahanya tentulah tak semudah membalikan telur ceplok, karena banyaknya musuh yang harus dia hadapi seorang diri, dan juga harus berpacu dengan sisa waktu yang dia punya dan fisik yang semakin melemah. Nggak usah kelamaan, langsung aja colok headsetnya, atur posisi duduk, dan kencangkan ikat pinggang. Kita masuk ke alur cerita film Cat. Gas. Film diawali di Osaka, Jepang. Terlihat, Cat sedang bersama Ferik yang merupakan mentornya, sedang mendapatkan orderan untuk membunuh dua orang Yakuza yang paling berpengaruh di Jepang. Dalam beraksi, Cat tidak pernah diberitahu nama ataupun identitas targetnya secara detail. Tugasnya hanyalah membunuh target sesuai yang diperintahkan. Setelah melumpuhkan dua orang penjaga, Cat berhasil memasuki markas tersebut. Kemudian, dia mencari spot yang tinggi dan memposisikan dirinya di tempat yang pas untuk membidik targetnya. Tak lama kemudian, target yang ditunggu pun muncul. Saat sudah siap untuk membidik, Cat melihat bos Yakuza yang seharusnya dia bunuh datang bersama putrinya. Di sini, Cat berada di posisi yang serba salah. Pasalnya, dia didesak untuk segera melepaskan tembakan. Dan di satu sisi, ini bertentangan dengan prinsip yang dia pegang selama ini, yang tidak akan membunuh target di depan anaknya, terutama yang masih belia. Namun, karena terus-menerus didesak, akhirnya dia melepaskan tembakannya. Tangisan remaja putri yang menyaksikan ayahnya tewas di depan matanya membuat Cat sedikit ngeblank, hingga salah satu target berhasil kabur. Setelah kejadian itu, Cat menjadi trauma dan dihantui rasa bersalah. 10 bulan berlalu, bayangan gadis kecil itu pun tidak bisa terhapus dari ingatannya. Hingga suatu malam, dia tak sengaja melihat keluarga kecil yang tampak bahagia. Dan dari situ Cat mulai berpikir untuk resign dari pekerjaannya di dunia gelap, dan tak lupa untuk mencairkan jaminan hari tuanya. Unek-unek itu pun ia sampaikan kepada Ferik, mentor yang selama ini mendidik Cat sedari bocil. Cat mengatakan kepada Ferik kalau dia ingin memiliki keluarga dan memulai hidup yang baru. Mendengar hal itu, Ferik tampak kecewa, namun pada akhirnya semua keputusan ada di tangan Cat. Cat berjanji kalau dia akan menyelesaikan misi terakhirnya, yaitu membunuh Yakuza yang sempat tertunda 10 bulan lalu. Keesokan harinya, Cat mulai bersosial layaknya kebanyakan emak-emak pada umumnya. Namun, saat Cat berada di bar, dia dihampiri oleh seorang pria yang bernama Stephen. Setelah basa-basi, mereka pun pergi ke hotel melati. Dan saat Cat berada di hotel, dia mendapatkan pesan dari Ferik, yang memberikan tugas terakhir malam ini juga. Cat langsung bergegas meninggalkan Stephen dan menuju ke Roppongi Tower, sebuah titik lokasi yang tepat untuk menembak Yakuza incarannya yang bernama Kijima. Saat bersiap-siap untuk menembak, Cat merasakan migrain yang sangat luar biasa, hingga membuat tembakannya meleset. Cat pun mencoba menembak lagi dan zong. Kijima dan anak buahnya pun keburu kabur. Pada saat yang sama, tubuhnya semakin melemah dan muntah-muntah. Terlihat orang-orang Kijima pun mulai memburunya. Cat berhasil kabur dengan membajak sebuah mobil. Saat terjadi kejar-kejaran, Cat kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan. Saat tersadar, Cat sudah berada di rumah sakit. Dan dokter mengatakan kalau dia mengalami keracunan. Aliran darahnya juga telah terpapar reaksi kimia dan hanya akan bertahan hidup kurang lebih 24 jam. Di sini, Cat langsung menyadari kemungkinan Stephen lah yang telah meracuni minumannya. Karena menyadari kalau hidupnya tak akan lama lagi, ia pun keluar rumah sakit dengan menyamar sebagai suster dan merampas kunci mobil polisi yang membawanya ke rumah sakit. Kemudian, Cat memaksa seorang dokter untuk memberikan cairan stimulan yang akan digunakan untuk memompa stamina agar fisiknya dapat bertahan hingga 24 jam. Cat pun berhasil keluar dari rumah sakit. Dari petunjuk kartu identitas Stephen saat di hotel, Cat langsung OTW ke kontrakan Stephen. Stephen yang baru saja pulang dengan kekasihnya dikejutkan dengan kehadiran Cat. Setelah diancam, akhirnya Stephen jujur. Dia disuruh oleh Sato, seorang Yakuza suruhan Kijima. Stephen diberitahu kalau cairan yang dia masukkan ke dalam minuman Cat adalah obat bius, bukanlah racun.
Stephen terpaksa melakukannya karena dia dan Nakano dijanjikan akan bebas dari jeratan Kijima dan memulai hidup baru. Mendengar pengakuan pasangan itu, Kate menjadi tidak tega dan tidak jadi menghabisi Stephen. Setelah meminum obat, Kate memutuskan untuk keluar dari kontrakan itu. Kalau Kijima tahu dia ada di sana, keselamatan Stephen dan Nakano akan terancam. Kate langsung menemui Varric dan menceritakan kondisinya. Kate ingin tahu latar belakang dan informasi tentang Kijima. Awalnya, Varric menolak membocorkan informasi target yang bersifat rahasia tersebut. Namun, karena didesak oleh Kate, akhirnya Varric tidak punya pilihan lain. Varric mengatakan kalau Kijima adalah yakuza yang paling ditakuti di Jepang, dan pria yang dibunuh 10 bulan lalu oleh Kate adalah adiknya. Sehingga, apa yang terjadi pada Kate adalah upaya balas dendam dari Kijima. Varric juga mengatakan kalau sulit untuk mengetahui tempat persembunyian pemimpin yakuza tersebut. Tapi dia tahu di mana Kate bisa menemukan bawahan Kijima yang bernama Sato. Setelah mempersiapkan pistolnya, terlihat Kate langsung OTW. Terlihat Sato CS sedang makan-makan di sebuah kedai. Kate berhasil masuk ke dalam dan memaksa Sato memberitahu di mana Kijima. Namun Sato mengatakan tidak pernah bertemu dengan Kijima secara langsung. Walaupun kehabisan peluru, Kate berhasil mengoploki bawaan Sato hingga menyisakan 1 orang. Orang itu mengatakan kepada Kate untuk mencari Ani yang merupakan keponakan dari Kijima. Dan kemungkinan besar Ani tahu keberadaan pamannya tersebut. Bahwa Ani adalah anak dari yakuza yang dia bunuh 10 bulan lalu. Karena tak ada pilihan lain, terpaksa Kate menculik Ani. Di sini Ani menjelaskan kalau setiap kali dia ingin berbicara dengan pamannya tersebut, biasanya hanya melalui Renji yang merupakan penasehat utama Kijima. Kate lalu memaksa Ani untuk menghubungi Renji dan menyuruhnya menyampaikan pesan kepada Kijima. Jika ingin Ani selamat, maka Kijima harus menemuinya di tengah pasar Murakawa dalam 1 jam ke depan. Ani mengatakan kepada Kate kalau usahanya tersebut sia-sia saja, karena menurut Ani selama ini, Kijima tidak peduli dengannya. Di tempat lain, Renji menyuruh Shinjo dan anak buahnya untuk menemui Kate dan merahasiakan kasus ini kepada Kijima. Renji mengatakan kepada Shinjo kalau Ani tewas maka garis keturunan dari klan Kijima akan terputus. Di sini terlihat Renji yang menginginkan Ani tewas dalam penculikan tersebut agar dia bisa mengambil alih kekuasaan Kijima. Terlihat Kate yang keadaannya semakin melemah dan di sini Ani mengira kalau Kate mempunyai penyakit kanker. Setelah Kate membersihkan luka-lukanya di toilet pasar, selanjutnya Kate mengurung Ani di dalam toilet tersebut. Kemudian Kate menunggu Renji CS di sebuah warteg. Kate yang mengetahui kalau orang suruhan Renji sudah datang, lalu dia menanyakan mengapa bukan Kijima yang datang. Shinjo menjawab kalau dia ingin melihat Ani terlebih dahulu. Tak lama kemudian, baku tembak pun terjadi. Kate berhasil melarikan diri dan bersembunyi. Shinjo yang kehilangan jejak Kate tak sengaja malah menemukan Ani yang berhasil meloloskan diri dari toilet dan ingin membunuhnya. Dan membuat seolah-olah Kate lah pelakunya. Beruntung Kate datang tepat waktu dan Shinjo pun mutiar di tangan Kate. Meskipun Kate menyuruh Ani pergi, namun Ani tetap mengikutinya karena Ani sadar nyawanya dalam keadaan bahaya setelah Shinjo mencoba untuk membunuhnya. Kini dia tahu kalau ada pengkhianat di dalam anggota yakuzanya yang menginginkan dia mati. Namun, Kate tidak peduli dengan hal tersebut. Tapi, di sisi lain dia juga merasa kasihan kepada Ani. Ani yang melihat keadaan Kate yang semakin memburuk, lalu menawarkan diri untuk membantu menemukan Kijima, dan mereka berdua pun beraliansi. Di sini, Ani mulai curhat kepada Kate tentang ayahnya yang tewas tertembak. Dan dia curiga yang telah membunuh ayahnya adalah Kijima. Ani ingin membawa Kate menemui Jojima. Sesuai rencana, terlihat Ani yang mencoba mengalihkan perhatian dari penjaga bahwa dia berhasil meloloskan diri dari upaya penculikan. Ani dan Kate berhasil masuk dan bertemu dengan Jojima. Namun, Jojima menolak untuk memberitahu keberadaan Renji. Saat Kate lengah, Jojima langsung menyerangnya. Kemudian, keduanya pun saling koplok. Di sini, Kate dapat melumpuhkan Jojima setelah dibantu oleh Ani. Ani ternyata masih trauma atas kejadian pembunuhan ayahnya setelah melihat darah di mana-mana, dan Kate berusaha menenangkannya. Mereka berhasil menemukan petunjuk keberadaan Renji dari pelacak seluler yang ada di HP Jojima setelah menggeledah rumah tersebut. Di tengah jalan, mereka mencegat mobil Renji. Sama dengan yang lainnya,
Renji berdalih bahwa dia tidak tahu dengan keberadaan Kijima. Dalam persembunyiannya, Kijima sering mengatakan kalau Kijima suka berada di tengah keluarganya. Dan di sini Annie sepertinya tahu di mana tempat persembunyian Kijima. Di saat yang sama, Kate menghubungi Fairy kalau dia sudah tahu keberadaan Kijima dan akan mengakhiri semua ini. Lalu Kate memberitahu alamat Kijima dan memerintahkan Fairy untuk datang guna mengambil mayat Kijima setelah semuanya selesai. Dan mereka pun langsung berangkat. Di tengah perjalanan, Annie curhat kepada Kate kalau dia tidak pernah tahu siapa ibunya, yang merupakan Gaijin yang berasal dari Amerika. Mereka akhirnya sampai di rumah lama tempat masa kecil Kijima. Lalu Kate menyuruh Annie pergi. Dia ingin menyelesaikan masalahnya dengan Kijima sendirian. Saat hendak menuju ke dalam, tubuh Kate mulai melemah. Lalu dia menyuntikkan cairan stimulan yang memberikannya sedikit tenaga. Ternyata Kijima sudah mengetahuinya dan menunggu kedatangan Kate. Di sini Kijima menjelaskan kalau apa yang terjadi pada Kate bukanlah ulahnya, tapi semua ini adalah ulah Renji yang ingin makar atas kekuasaan Kijima. Dan yang mengejutkan, ternyata selama ini jutaan orang tidak mengetahuinya kalau Renji bekerja sama dengan Fairy. Dan Kate adalah sebuah alat yang dijebak untuk menyingkirkan Kijima. Pada saat yang sama, Fairy sampai dan menghampiri Annie yang masih berada di luar. Fairy memberitahu semuanya bahwa pembunuh ayahnya bukanlah Kijima, melainkan Kate, orang yang telah ia tolong selama ini. Di sini, Kate merasa telah dipermainkan, mengetahui orang yang telah dia percaya selama ini belenjani. Kate pun mengatakan kepada Kijima kalau dia ingin menyelesaikan semua ini sebelum dia mati. Kate yang meminta Annie untuk menjauhi Fairy. Namun nampaknya Fairy telah berhasil membuat Annie membenci Kate. Lalu Annie menembak Kate yang dianggap telah membunuh semua anggota keluarganya. Setelah itu, dia pergi bersama Fairy yang berencana mendidiknya sebagai suksesor Kate. Di saat sekarat, Kate terbayang masa lalunya yang kurang lebih sama seperti nasib Annie. Fairy sengaja membunuh ibu Kate dan menjadikannya monster pembunuh. Kijima yang ternyata masih hidup mencoba menolong Kate dengan menyuntikkan cairan stimulan sehingga Kate bisa bangkit lagi. Sementara, Fairy membawa Annie ke markas Renji. Fairy marah besar kepada Renji yang bertindak terlalu cepat. Sebelumnya, Fairy memerintahkan Renji untuk membunuh Kate apabila dia memilih untuk pensiun dini. Renji menanggapi pernyataan Fairy dengan serius dan bertindak lebih cepat tanpa sepengetahuannya. Mereka berdua berpikir kalau Kate dan Kijima telah tewas dan misi sudah selesai. Dan Fairy secara resmi telah bergabung dengan klan anggota Yakuza Kijima yang kini diambil alih oleh Renji. Di sini terlihat Annie yang mendengar semua percakapan mereka. Di tengah perjalanan, Kijima mengatakan kepada Kate kalau dia bisa menyelesaikan masalah keluarganya tanpa bantuan Kate. Namun, Kate menolaknya dan dia mempunyai waktu kurang lebih 1 jam. Mereka pun akhirnya sampai di markas Renji dan langsung melakukan pemanasan. Renji dan Fairy kaget setelah mengetahui kalau Kijima dan Kate ternyata masih hidup. Mereka lalu membawa Annie ke lantai paling atas. Kemudian Fairy menyuruh Renji dan timnya menghadapi Kijima. Renji dan Kijima pun duel 1 lawan 1. Dan dengan 2 ayunan pedang saja, Renji dideportasi oleh Kijima ke alam baka. Meskipun dihujani tembakan bertubi-tubi, Kate berhasil sampai di lantai atas dan melumpuhkan antek-antek Renji. Fairy yang merasa terpojok mengancam akan membunuh Annie. Di sini, Kate meminta maaf kepada Annie karena kesalahan fatalnya di masa lalu. Kate dan Fairy pun saling tembak. Kate berhasil menembak Fairy pada bagian perut dan membiarkannya sekarat hingga tewas. Dan Kate pun akhirnya mati di pangkuan Annie karena sisa waktunya telah habis, sambil memandangi gemerlap cahaya di depannya. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami menghibur dan juga menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi pada video-video kami selanjutnya, dan thank you.